Jinping dengan pongah dan sombong, dengan angkuh dan penuh takabur, berani berkata dalam acara nasional ketika parade militernya dipertontonkan, ketika persenjataan hebatnya dikasih unjuk, ketika parade pesawat tempurnya semuanya diperlihatkan. Lalu apa katanya? Tidak ada satupun kekuatan yang mampu mengguncang Cina. Hari ini tidak ada satupun kekuatan yang mampu mengguncang Cina. Sombongnya luar biasa. Di waktu yang sama kemudian terjadi banjir lebih dari 2 bulan berturut-turut hujan lebat di Cina. Setengah Cina hilang, sampai 6 meter banjirnya. Rusak toko-toko, hanyut mobil-mobil, tidak terkira jembatan-jembatan yang hancur, rumah-rumah yang dibawa hanyut, dan kemudian pertanian-pertanian juga rusak seluruhnya. Kegagalan ini menjadikan Cina betul-betul ambruk seambruk-ambruknya. Di waktu yang sama Cina cari masalah dengan India, negara yang sama-sama jahat kepada Islam. India bulan Februari baru saja mengumumkan mengeloloskan undang-undang tersebut mengharamkan orang Islam untuk menjadi warga negara India di negeri India, harus keluar cepat, tidak berhak menjadi warga negara India. Limitnya sampai April. Bila April tidak keluar, maka pemerintah India di bawah Narendra Modi akan membasmi habis bagaimanapun caranya. Habis tunggang langgang India, kocar kacir, lockdown sana, lockdown sini. Ekonominya langsung ambruk dan amblas. Sekarang India dan Cina berhadap-hadapan di perbatasan Lembah Golan. Allahu Akbar. Allah hadapkan negeri-negeri jahat kepada Islam ini sesama mereka. Di waktu yang sama Cina juga membuat masalah dengan Hong Kong, buat masalah dengan Taiwan. Sekarang persiapan 2 negeri ini untuk menuju pertempuran besar. LCS membara. Cina berhadap-hadapan dengan Amerika Serikat, dengan Filipina, dengan Thailand, dengan Malaysia, bahkan dengan Indonesia, dengan Brunei Darussalam. Mereka tidak menerima. Jepang juga tidak menerima. Sekarang Australia ikut campur, dan juga Inggris ikut campur, ikut berpihak kepada Amerika untuk menghadapi Cina. Sementara di sebelah utara Turki sedang bersiap-siap perang dengan Yunani dan dengan Prancis, dengan Mesir. Di waktu yang sama NATO bersiap-siap perang melawan Rusia. Ini zamannya ke depan adalah zaman perang. Sudahlah krisis ekonomi yang berat yang harus dihadapi, peperangan yang tidak dapat tidak. Dan itu ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nabi tidak merinci nama negara, Pak. Nabi tidak merinci kejadiannya apa, lika-liku kejadiannya apa. Nabi hanya mengatakan pada masa itu sangat banyak terjadi pertumpahan darah, sangat banyak terjadi pembantaian, sangat banyak terjadi pembunuhan dan peperangan. Pada masa itu kelaparan merata di mana-mana. Pada masa itu kata Rasulullah, uang kertas menjadi tidak ada nilai dan harganya, dan saat itu kalian kembali menggunakan emas. Sekarang emas coba lihat harganya melejit. 3 tahun yang lalu saya sudah peringatkan umat, di mana saya ceramah se-Indonesia. Di YouTube masih ada ceramah-ceramah saya itu. Bahkan di TV One 2018 saya pernah sampaikan bersama dengan Safi Antonio agar kita mulailah menabung dalam bentuk emas. Karena ada isyarat Rasulullah ke situ. Sekarang harga emas sudah selangit, Pak. Oke, apa yang kami sampaikan terjadi, tapi ke depan intinya lebih berat. Kalau begitu, persiapan kami ini apa, Ustaz? Kalau iya bencana-bencana alam sangat besar ke depan yang harus kami hadapi. Kalau iya peperangan di mana-mana terjadi. Apalagi sekarang Bapak tahu, dalam kondisi ekonomi yang begini berat, Menhan, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo, konsentrasi memperkuat alutsista TNI kita. Ada apa? Ada apa? Saya yakin Bapak Ibu bisa membaca kondisi keadaan. LCS di mana sang pongah dan congkak RRT di bawah Xi Jinping mengklaim bahwa 85% laut Cina Selatan itu adalah milik Cina. Padahal setiap negara hanya punya wilayah teritorialnya dari tepian pantai hanya 12 mil, sementara Cina mengklaim 1200 mil itu milik dia semua, termasuk laut Natuna kita. Ya, ini tidak diterima oleh Republik Indonesia. Brunei juga menolak, menantang. Malaysia juga demikian. Akhirnya mau tidak mau Indonesia dipaksa oleh keadaan di bawah pimpinan Bapak Prabowo Subianto untuk memperkuat alutsista dan meregenerasi ulang
merecovery ulang seluruh peralatan militer yang sudah out of order. Sekarang beli dengan harga yang luar biasa, beli dari Rusia, beli dari Cina, beli dari Amerika, beli. Persiapan menuju penguatan Indonesia. Karena memang tidak bisa tidak. Prabowo sudah membaca ke depan, sepertinya sulit untuk bisa mengelak dari harus mempersiapkan perlindungan yang total. Bisa jadi dunia akan menghadapi perang dunia ketiga. Dan apa persiapan Indonesia? Apa persiapan Indonesia? Baik, kaum muslimin Arab Saudi, bagaimana kondisi Arab Saudi hari ini? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Arab Saudi, bagaimana kondisi Arab Saudi? Sampai hari ini Masjidil Haram, Masjid Nabawi masih sepi, betul tidak? Sampai hari ini merintih, menangis kita melihat kondisi Arab Saudi. Haji kemarin itu haji cak-cakan itu. Hanya 10.000 orang yang bisa berangkat haji sedunia. Itu sudah sama dengan artinya terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan inilah tahun-tahun yang dimaksud oleh Nabi SAW. Nanti di akhir zaman akan ada tahun-tahun di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan itu kejadian sekarang. Pada masa itu kata Rasulullah, kalian akan kembali mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, walaupun kalian melihat mereka memasuki lubang biawak, kalian ikut-ikutan memasuki lubang biawak. Itu artinya apa? Umat Islam penguasa Mekah Madinah itu nanti akan mengikuti budaya Yahudi dan Nasrani, sebodoh-bodohnya mengikuti. Walaupun udah nggak masuk akal, kalian akan tetap ikut. Sekarang betul Pak, di zaman MBS anak muda bocor duit kok. Di zaman MBS ini semua yang dulu dilarang sekarang dia buka. Wanita dengan laki-laki sudah boleh saling bersaing di pasaran, sudah boleh ada di kasir-kasir, menjaga hotel, menjaga toko, sudah boleh bawa mobil sendiri, sudah boleh jadi sopir. Sekarang bioskop-bioskop 200-an bioskop lebih dibuka di kota-kota besar, bioskop-bioskop mewah dan canggih. Sekarang acara sepak bola, pertandingan segala macamnya sudah boleh wanita laki-laki tumpah ruah. Hotel-hotel sudah boleh dimasuki laki-laki wanita tanpa harus pakai surat nikah. Silakan. Sekarang bahkan acara organ, musik-musik, mendatangkan penyanyi-penyanyi setan, penari-penari setan, penari-penari India, K-pop dari Korea didatangkan. Bahkan acara gulat MMA wanita kelas dunia yang hanya dengan segitiga bermuda saja dengan kacamata bertarung di depan puluhan ribu mata, itu disaksikan di Arab Saudi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini di zaman si bocor ni MS kok. Dan sekarang lihat dampaknya apa yang terjadi Pak. Apa yang dapat terjadi? Mereka sudah berbunuh-bunuhan sesama keluarga kerajaan. 3 orang pangeran di bulan Juli sudah mati hanya dalam perkara-perkara perebutan kekuasaan. Sekarang kerebutan tidak terkira-kira terjadi di sana Pak. Kehancuran ekonomi juga dialami oleh Arab Saudi. Baru saja Uni Emirat Arab menobatkan Israel sebagai teman sejati, menyatakan menerima Israel dan eksistensinya. Sudahlah satu pulau kini. La ilaha illallah. Memang begitu, sunnatullahnya begitu. Nanti sampai-sampai ketahuan siapa yang benar-benar akan bela Palestina, itulah dia mukmin haqqan di akhir zaman. Baik, semuanya ini digambarkan. Ke depan kondisi kita memang sangat heboh dunia ini. Siapa yang paling banyak berperan di depan? Anak muda.